Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan Kak Ika pada minggu hari ini. Teman-teman, semoga kalian dalam kondisi sehat dan terus dalam penyertaan Tuhan. Kita semua patut bersyukur karena Allah masih memberi kepada kita nafas kehidupan, dan pagi hari ini Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kita untuk mengikuti kebaktian secara online. Nah, mari teman-teman sambil bangkit berdiri, kita mau mulai kebaktian kita angkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Hari ini Kak Ika dibantu oleh Sanesa yang akan memimpin pujian. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Senang melihat adik-adik semua tetap semangat meskipun ibadah kita sampai hari ini masih dilakukan secara online. Perkenalkan, nama saya Penatua Purwanto Siagian. Sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, mari kita memulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mengenal kami dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini kami boleh dipertemukan kembali oleh Tuhan meskipun masih tetap secara online ya Tuhan. Kami berdoa supaya ibadah ini berkenan kepadamu dan Engkau kiranya memberkati kami semua yang mengikuti ibadah ini, dan akhirnya kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus lewat setiap firman yang akan ditaburkan dalam ibadah ini. Tuhan kiranya yang berotoritas, Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu, Tuhan yang kiranya menolong kami bisa bernyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati anak-anak kami yang mengikuti ibadah secara online ya Tuhan, supaya mereka tetap melihat kemuliaan Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dekat, meskipun mereka masih sangat muda pada saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat beribadah. Teman-teman, saat bangun tidur tadi pagi, kalian tidak lupa berdoa kan? Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Meskipun memang kadang hidup kita tidak selalu baik-baik saja dan berjalan dengan mulus. Barangkali ada di antara kita yang sedang memiliki pergumulan, entah karena sakit, sedih karena mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan, atau mungkin karena ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi teman-teman, kakak tetap berharap apapun situasi yang sedang kalian hadapi, kita terus mengimani bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menemani, menyertai, dan menopang kita. Mari teman-teman, kita sambut pagi hari ini dengan rasa syukur, dengan menaikkan satu pujian, Yesus kekasih hatiku. Kita akan menyanyikan 2 kali ya.
Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kebaktian hari ini adalah memfokuskan mata pada Yesus. Hari ini kita mau belajar dari teladan orang-orang percaya yang terus memelihara iman mereka kepada Tuhan. Betapa mereka percaya bahwa dalam menjalani kehidupan ada Tuhan yang menopang dan menyertai selalu. Nah, hari ini Kak Non akan memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian dari NKB 116. Siapa yang berpegang? Bait yang pertama dan keempat. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya pekan, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Hai adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sehat ya, tetap kuat, tetap ceria. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari surat Ibrani. Temanya adalah berfokus pada Yesus. Tapi sebelum kita masuk, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Kami akan mendengarnya hari ini. Tuhan kiranya pimpin kami agar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan juga pimpin kakak kami yang akan membawakan firman-Mu, urapi, berkati, supaya apapun yang disampaikan, semua berasal dari Tuhan. Dan kiranya kami boleh mengerti akan firman yang disampaikannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, sesuai dengan apa yang kakak bilang tadi, bahwa tema kita adalah berfokus pada Yesus, yang menjadi dasarnya adalah dari surat Ibrani. Nah, adik-adik pasti
beberapa minggu ini sudah belajar tentang firman Tuhan, kitab-kitab sebelum daripada kitab Ibrani. Nah, saat ini adik-adik mau belajar khusus pada kitab Ibrani. Kita akan mempelajarinya. Salah satu dari teman kita akan membaca dari Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 13. Silakan. Halo teman-teman, jadi hari ini saya Gisel akan membacakan Alkitab Ibrani 10 ayat 1 sampai 13. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu, mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang memperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentangku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang keduanya. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpulan kakinya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan tadi ya pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, kita mau coba melihat dulu sepertinya kapan surat Ibrani itu dibuat atau ditulis. Surat Ibrani ini ditulis tidak diketahui tepat pada waktunya adik-adik, tetapi diperkirakan surat Ibrani itu ditulis sekitar tahun 67 sampai dengan 69 Masehi. Nah, penulis kitab Ibrani sendiri pun tidak diketahui siapa penulisnya. Yang jelas penulis kitab Ibrani ini adalah orang yang benar-benar mengenal Yesus dan murid-murid Yesus serta orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Penulis kitab Ibrani ini juga adalah orang yang betul-betul memahami tentang perjalanan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir hingga akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir, dibawa oleh Musa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, itulah kira-kira garis besar inti awal daripada kitab Ibrani. Nah,
Kitab Ibrani ini terdiri dari 13 pasal adik-adik. Adik-adik dapat membacanya setelah ibadah ini ya, supaya adik-adik bisa mengerti dengan jelas tentang kitab Ibrani. Nah, kakak akan memberikan garis besar daripada kitab Ibrani untuk adik-adik. Kitab Ibrani ini ada 3 hal penting yang ingin disoroti oleh kitab Ibrani. Yang pertama, kitab Ibrani menyorot tentang Yesus. Yesus yang merupakan putra Allah yang maha kuasa. Adik-adik dapat membacanya di Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Di situ dikatakan juga Yesus adalah sebagai imam besar yang telah melakukan pengorbanan sekali dan tidak perlu ada pengorbanan setiap saat seperti yang dilakukan bangsa Israel melalui para imam. Dahulu ketika bangsa Israel berbuat dosa, maka mereka harus mengorbankan korban syukur, korban pengampunan dosa yang harus mereka korbankan untuk menghapus dosa mereka. Dan itu hanya boleh dilakukan oleh para imam. Nah, dengan adanya Tuhan Yesus, maka pengorbanan sekali Yesus untuk menghapus dosa umat manusia. Itu yang ingin ditekankan oleh kitab Ibrani. Adik-adik dapat membacanya di Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan Ibrani 5 ayat 10, juga Ibrani 6 ayat 19 sampai Ibrani 7 ayatnya yang ke-25. Bagian terakhir dari kitab Ibrani mau menegaskan dan mendorong orang-orang percaya pada waktu itu, khususnya orang-orang Yahudi, agar mereka tetap tabah dalam keselamatan, iman dan penderitaan, serta hidup dalam kekudusan. Itulah kira-kira garis besar daripada kitab Ibrani, adik-adik. Nah, tentang bagian akhir ini, adik-adik bisa membacanya dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan pasal 13 ayatnya yang ke-17. Nah, kira-kira apa sih tujuan penulis kitab Ibrani ini menuliskan tentang kitab Ibrani? Nah, penulis kitab Ibrani ingin atau mendorong terutama untuk orang-orang Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan, hidup dalam keputusasaan. Penulis berusaha untuk menguatkan iman mereka kepada Kristus dengan menjelaskan secara teliti keunggulan dan ketegasan penyelamatan Allah dalam penebusan di dalam Yesus Kristus. Ia menunjukkan bahwa penyediaan penebusan di bawah perjanjian lama sudah digenapi dan tidak terpakai lagi karena Yesus telah datang dan menetapkan suatu perjanjian baru oleh kematiannya yang mengerjakan perdamaian. Penulis juga menantang para pembacanya, adik-adik, untuk tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Yesus Kristus hingga akhirnya. Penulis juga mengajak mereka untuk tetap hidup dalam kedewasaan rohani. Artinya apa? Walaupun ada tantangan, ada penderitaan, ada keputusasaan, tapi mereka tidak cepat putus asa, mereka tidak menyerah, mereka tidak kembali kepada hal-hal yang lama yang dilakukan oleh para leluhurnya, nenek moyangnya, tetapi mereka tetap berpegang kepada Tuhan.
Itulah yang penulis inginkan. Dan juga penulis tidak ingin mereka kembali kepada hukum-hukum lama yang sebenarnya sudah digenapi oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Penulis ingin agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, itulah kira-kira yang penulis inginkan dalam menuliskan kitab Ibrani ini. Nah, dari kitab Ibrani ini kita dapat belajar 4 hal ya adik-adik. Yang pertama, bahwa Yesus adalah Putra Allah yang penuh kuasa. Contohnya, bahwa Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib, ya, tapi dia tidak mati kan adik-adik. Pada hari yang ketiga, dia mengalahkan maut, dia bangkit dari antara orang mati, dan maut dikalahkan olehnya. Pada masa hidupnya, Tuhan Yesus membuat begitu banyak kuasa mujizat yang dilakukan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mencelikkan orang buta, mengusir setan. Semua itu adalah kuasa-kuasa Allah yang diberikan kepada putra yang dikasihinya untuk menyelamatkan isi dunia ini, menyelamatkan adik-adik dan juga menyelamatkan kakak. Yang kedua, ya, yang dapat kita pelajari dari kitab Ibrani adalah bahwa tidak ada pengorbanan manapun yang lebih berharga dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib itulah mendamaikan hubungan manusia yang penuh dengan dosa dengan Allah-Nya. Adik-adik tahu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah telah terpisahkan. Manusia hidup dalam dosa. Kalau manusia mau ingin agar dosanya diampuni, maka manusia harus mengorbankan korban persembahan agar supaya dosanya diampuni. Itu pun tidak dapat dilakukannya sendiri, dia harus meminta para imam untuk dapat melakukannya. Nah, ketika ada Tuhan Yesus, maka pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan di kayu salib membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Karena dosa, maka ketika bangsa Israel membuat bait suci, maka ada ruang-ruang yang terpisah yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun kecuali para imam, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu hanya dipakai oleh para imam, ruang kudus dipakai oleh para imam ketika mereka ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, maka terbelahlah tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu melambangkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus membuat hubungan yang tadinya terpisah antara manusia yang berdosa ini dengan Allah-Nya, karena ada Tuhan Yesus sebagai pengorbanan yang utama dan terutama itu membuat hubungan Allah dan manusia dipersatukan kembali. Karena ada Yesus yang mendamaikan, yang menjadi pendamai, yang membuat hubungan manusia dengan Allah kembali dapat dilakukan dengan baik. Nah, yang ketiga, kitab Ibrani mengajarkan kita agar kita tetap percaya kepada Yesus walaupun di tengah-tengah penderitaan dan cobaan dalam kehidupan kita. Seperti orang-orang Yahudi tadi, bahwa ketika mereka hidup dalam begitu banyak penderitaan, penganiayaan hingga mereka
putus asa, tapi penulis surat Ibrani ingin agar supaya mereka tetap teguh, mereka tetap percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat mereka. Nah, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi di Ibrani pada saat itu, atau orang-orang Ibrani pada saat itu, tetapi juga pada kita saat ini. Walaupun kita hidup, mungkin ada penderitaan, mungkin ada cobaan dalam hidup kita, tapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, dari kitab Ibrani kita boleh belajar apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita tetap berfokus hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Adik-adik, di depan adik-adik lihat ada sebuah guci. Guci ini adalah guci yang termahal di dunia. Salah satu dari 7 guci termahal di dunia. Karena umurnya yang sudah begitu tua, dan karena proses pembuatannya yang begitu luar biasa, hingga membuat guci ini menjadi guci yang paling mahal. Adik-adik tahu bagaimana cara membuat guci kan? Ya, guci dibuat dari setumpukan tanah liat. Tanah liat yang tadinya nggak ada artinya adik-adik, yang dapat kita temukan ketika orang menggali tanah. Di kedalaman tertentu kita menemukan tanah liat yang bagus untuk membuat guci. Harganya juga tidak seberapa adik-adik. Tapi ketika guci ini ada di seorang tangan yang ahli, seorang tangan pembentuk keramik, seorang tangan penjunan keramik, maka guci ini menjadi guci yang termahal. Adik-adik tahu kan cara buatnya? Ya, tanah liat itu diambil, diberikan air, diremas, lalu ditaruh di tempat pembuatan, diputar sedemikian rupa. Kalau salah ditumbuk-tumbuk kembali, diputar kembali. Dan ketika dia sudah membentuk menjadi guci, lalu dia dimasukkan ke dalam tempat pemanasan agar guci itu menjadi kuat. Di dalam tempat pemanasan yang suhunya begitu panas, dia dibakar. Dan ketika sudah selesai, dia dikeluarkan. Apakah itu sudah selesai adik-adik? Belum selesai. Sang pembuat keramik itu lalu mengambil pisau pahatan, dicongkelnya, ditusuknya, diirisnya dinding-dinding guci itu, hingga membentuk menjadi guci yang indah. Lalu kembali dimasukkan ke dalam tempat pemanasan. Untuk apa adik-adik? Supaya dia menjadi lebih kuat. Setelah selesai dikeluarkan, lalu diambil kain kasar atau kasah untuk menghaluskan, itu dikikirnya guci itu, semua bodi guci itu dikikir. Setelah selesai dikikir, lalu diambilnya cat, diukirnya, dibuatnya menjadi indah. Sudah selesai? Belum adik-adik. Dimasukkannya kembali guci itu ke dalam perapian yang panas tadi. Dan ketika dia keluar, dia menjadi guci yang begitu indah. Setelah dia melalui proses dipukul, ditempa, dimasukkan ke dalam api, dicungkil pakai pisau, dia keluar menjadi guci yang indah. Adik-adik, hidup kita juga sama seperti itu. Ketika kita ada di tangan yang benar, ketika kita ada di tangan juru selamat kita yang bukan apa-apa, kita yang tadinya bukan siapa-siapa, menjadi
sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi hal yang baik, menjadi hal yang indah di mata Tuhan. Karena kita dibentuk sedemikian rupa. Dari setiap problema hidup yang kita hadapi, dari setiap masalah kehidupan yang kita hadapi, kita dibentuk. Sedikit demi sedikit kita dibentuk. Kita lebih percaya kepada Sang Juru Selamat kita. Kalau hidup kita tenang-tenang aja, hidup kita tidak ada masalah, mungkin kita tidak mencari Tuhan. Tetapi ketika hidup kita bermasalah, ketika kita sakit, ketika ada penderitaan dalam hidup kita, maka kita datang mencari Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan cuma menunggu kita untuk kita mau datang kepadanya. Mau dibentuk, mau dipakai di tangan yang tepat, menjadi benda yang indah, menjadi sesuatu yang betul-betul indah, berharga di mata Tuhan, juga di mata dunia. Nah, adik-adik juga tahu seorang olahragawan akan menjadi olahragawan yang terkenal di bidangnya apabila dia juga mau bekerja keras. Dia juga mau mengorbankan waktu, tenaganya untuk berlatih, untuk menjadi sesuatu yang dapat dilihat oleh dunia. Kalau kita lihat banyak banget ya para olahragawan kita yang menjuarai kejuaraan dunia. Banyak sekali pebulu tangkis kita yang menjadi duduk di deretan pebulu tangkis dunia. Bahkan ada yang masuk menjadi 10 besar pebulu tangkis dunia. Apakah mereka hanya duduk-duduk santai? Tidak berlatih? Nggak mungkin. Mereka berlatih dengan giat, kadang-kadang kaki mereka cedera, kadang-kadang tangan mereka cedera, kadang-kadang pundak mereka cedera, bahkan punggung mereka cedera. Tapi semua itu mereka lalui untuk mencapai satu tujuan, agar mereka bisa menjadi yang terbaik. Nah, dalam hidup kita juga begitu kan adik-adik? Kadang Tuhan mengizinkan ada masalah yang terjadi. Mungkin adik-adik berpikir, kok kenapa orang-orang yang aku cintai pergi meninggalkan aku? Kok kenapa ibuku sakit? Kok kenapa ayahku sakit? Kok kenapa aku sakit? Tuhan mau membentuk kita melalui penderitaan. Tuhan ingin kita menjadi lebih dekat dengan Dia melalui semua penderitaan. Dengan adanya penderitaan, dengan adanya mungkin teman-teman, adik-adik merasa di sekolah aku dibully, aku diejek. Tapi kalau kita tetap percaya kepada tangan penyelamat kita, juru selamat kita yang sudah mau berkorban untuk kita, maka kita akan tetap menjadi yang nomor satu. Kita akan tetap menjadi yang berharga di mata Tuhan. Melalui semuanya itu. Nah, semua itu dapat memberikan kita pelajaran untuk kehidupan kita. Yang pertama, kita mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, maka kita bukan apa. Kita bukan siapa-siapa. Tapi karena Tuhan Yesus mau berkorban di kayu salib, maka kita yang dari bukan apa-apa itu diangkat menjadi anak-anak Tuhan.
menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Nah, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Mari kita melakukan teladan yang Tuhan Yesus sudah buat bagi kita. Contohnya, kita mentaati Dia, menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang lebih tua dari kita. Mungkin kadang-kadang kita merasa, dia menyebalkan, Kak. Tapi Tuhan katakan, hormatilah orang yang lebih tua dari kita. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka kita menciptakan hubungan baik kita dengan Tuhan. Ya, Allah yang sudah mau mengorbankan anaknya untuk kita, mari. Yang sudah ada hubungan yang tadinya terputus oleh dosa, tetapi karena pengorbanan Yesus, kita sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, mari kita lakukan. Kita menciptakan hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Dan satu hal seperti tema kita hari ini adalah tetap berfokus kepada Tuhan. Tetap berfokus kepada Yesus yang menjadi juru selamat kita. Enggak usah mikirin yang lain. Penderitaan tetap ada, kesukaran tetap ada. Tetapi tetaplah berfokus kepada Tuhan, adik-adik. Karena hanya kepada Yesus kita menemukan jalan keluar yang terbaik. Tidak ada pengorbanan manapun selain pengorbanan Yesus di kayu salib. Yuk, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berfokus hidup di dalam jalan Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dalam sikap, perbuatan, tutur kata kita mencerminkan kasih Yesus, mencerminkan teladan Yesus dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kakak yakin adik-adik mampu dan sanggup untuk melakukannya. Hanya itu yang Tuhan minta dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Ajar kami agar supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, mensyukuri berkat pengorbanan yang Yesus berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk di dalam soal syafaat. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas penyertaan-Mu kami bisa berkumpul di sini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sekarang sudah mulai banyak sekolah yang offline. Tolong berkati agar bisa berjalan dengan lancar. Sebentar lagi juga akan ada kenaikan kelas Tuhan Yesus. Tolong berkati agar semuanya bisa naik kelas. Tolong berkati agar kami tetap setia beribadah, berdoa, dan pelayanan walaupun secara online. Tuhan Yesus juga tolong berkati untuk yang sakit, tolong agar cepat disembuhkan. Dan untuk yang berulang tahun, tolong agar diberikan kegembiraan dan penyertaan dari-Mu. Tolong juga Tuhan Yesus, untuk negara ini, tolong agar keamanan bisa terjaga, dan untuk perekonomian agar bisa cepat membaik. Tuhan Yesus tolong untuk pembangunan gereja agar bisa cepat terlaksana, dan untuk gereja yang sudah mulai offline, tolong berkati agar lancar dan terhindar dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan kepada kita, yuk kita berikan sebagian dari berkat yang sudah kita terima. Dasar persembahan kita hari ini adalah diambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Teman-teman bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop untuk dibawa ke gereja. Atau bisa juga melakukan transfer ke rekening berikut. Bisa juga dengan scan barcode. Mari kita iringi pengumpulan persembahan kita dengan menaikkan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, inilah sebagian berkat yang sudah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan persembahan ini berkenan kepadamu dan boleh dimanfaatkan bagi kelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau juga memberkati majelis jemaat yang akan mengelolanya, agar semua itu boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kita sudah berada di penghujung kebaktian. Seperti yang sudah dituturkan oleh Kak Non dalam pemberitaan firman tadi, hari ini kita belajar bahwa yang pertama, kita semua haruslah hidup dengan memelihara iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, melalui sikap disiplin dengan penuh kasih dari Allah, kita sebagai orang percaya haruslah bertekun dan bertumbuh dalam iman. Yang terakhir adalah kita harus mempercayai bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, teruslah memelihara iman kita teman-teman kepada Tuhan Yesus dengan penuh ketekunan. Layaknya seorang pelari dalam perlombaan yang terus berlari sampai ke garis finish dengan penuh ketekunan. Oke, mari sambil bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini. Jika kami sebentar lagi akan mengakhiri kebaktian kami, ajar kami Tuhan untuk terus memelihara iman kami dan hidup bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap kami, memberkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah teman-teman, ibadah sudah selesai. Sampai bertemu pekan depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.